Ya, teman-teman, kembali lagi kita akan bahas emiten punya teman-teman ya. Video yang sebelumnya teman-teman kita ngebahas untuk bacain komentar dari teman-teman, dan sekarang kita akan bahas apa yang tadi kita bacakan sama-sama ya. Mungkin teman-teman bagi yang belum lihat silahkan dilihat dulu ya videonya. Di situ jelasan apa aja yang akan kita bahas teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini setia dengan channel ini, baik ya telah nge-like, nge-share, nge-videoin, istilahnya nge-subscribe gitu ya teman-teman ya, membagikan komentar juga terima kasih ya. Terus yang telah meluangkan waktu untuk mendoakan juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Terus bagi teman-teman yang telah memberikan super thanks ya, baik yang terlihat ataupun yang dilihat teman-teman, terima kasih luar biasa saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan digantikan 10 kali lipat. Dan di sini tidak ada rekomendasi saham, tidak ada kelas, dan tidak ada media sosial manapun kecuali YouTube aja ya. Oke teman-teman ya, kita sepakati bersama dulu. Baik, kita langsung aja. Ada emiten apa? Oh ya, sebelumnya teman-teman ya, bagi yang istilahnya baru gabung teman-teman ya, dan mau memberikan komentar untuk dibahas emitennya, alangkah baiknya dilihat dulu dari nomor 1 teman-teman. Ini update untuk tanggal 24 Januari tahun 2025, artinya ya update terakhir Jumat ya. Ini dari nomor 1 sampai nomor 9 ya, sekarang 10. Seperti itu ngebahas yang di sini, yang di dalaman sini nih ya. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan nanti bisa dibahas semuanya. Bagi yang baru komentar berarti mungkin kemungkinan besok ataupun lusa teman-teman ya, karena masih hari libur kan teman-teman. Kayaknya ini akan rally karena masih hari libur, jadi santai. Teman saya juga ngebahasnya santai teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas ya emiten punya teman-teman sendiri ya. Kita mulai dari AADI ya teman-teman. AADI dibahas, kita tunggu sebentar. Ada itu dibahas terakhir di mana? Di sini ya. Sini nggak ada. Sini nih terakhir Jumat cuman hanya secara TA aja ya. Nah, kita akan lihat dalamannya teman-teman ya, bahwa si AAD ini berhasil untuk menaiki tingkat kenaikannya di angka 9 ribuan. Nah, sekarang lagi menuju ke angka 94. Karena kenapa? Karena sini si kepala merah sudah keluar lagi. Nah, ini pertanda kalau kepala merah ini teman-teman biasanya dia akan melakukan kenaikan teman-teman ya, secara tidak langsung. Tapi tetap harus perhatikan di sini ada gap teman-teman untuk penurunannya. Nah ya, tetapi apabila MA sebelumnya masih bisa ke atas, tapi di sini ada tekanan teman-teman ya, ada tekanan untuk tidak bisa ke atas dulu, cuman besoknya dipaksakan diri untuk naik ke atas, tapi dibikin gap si kepala merah. Apabila ada koreksi sampai ke angka 8.910 itu akan baik ya untuk menutup gapnya. Selagi MA10 nya masih ke atas, artinya ini masih terus uptrend, masih terus merangkak naik teman-teman ya. Masih terus merangkak naik menuju ke mungkin ke sini teman-teman ya, 9.379, dan akhirnya mungkin nanti ke 10.000 teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita ikutin MA10 bagi ya teman-teman di bawah, ikutin aja MA10 nya. Tapi ingat si AADI punya PR di angka 7.200 berapa nih? 7.200-an sama di angka 6.600-an ya. Ini gap teman-teman, ini gap yang harus ditutup sama mereka. Sekarang kalau naiknya naik aja, ikutin MA10 nya. Yang penting teman-teman sudah tahu kalau mau ke bawah mau ngapain ya, ke atas juga mau ngapain gitu kan. Yang penting sudah tahu kan batasan-batasannya, bagaimana teman-teman nanti memperlakukan harganya, memperlakukan emitennya teman-teman kalau sudah melewati harga-harga yang saya hati-hatikan ya. Mungkin nanti ke angka 10.000 tidak lama lagi lah teman-teman ya. Mudah-mudahan ini yang terdekatnya di target di angka 9.400 ya, karena MA sebelumnya lagi menuju ke atas. Apabila ada koreksi dikit wajar ya, karena sudah akan menutup gapnya mungkin di angka 8.900-an ya. Nah, pungutannya bagaimana? Pungutan banggar lokal juga luah keren teman-teman dari tanggal 20 Januari. Kita cek tanggal 20 Januari untuk lokalnya dulu deh. Ada LG lagi sebagai UAI nya, dia sudah ngambil lagi, YU sudah ngambil, RF, BB ini broker keren semua yang ngambil teman-teman ya. Dan kita lihat juga untuk forennya
Poren sudah ngambil sejak sama tanggal 20 Januari juga. Porennya ngambil luar biasa, ada si AK, ada YU, ada TP, ada BKI broker. Keren semua ya untuk di kalangan atas teman-teman ya. Khususnya kalau di kalangan 100 ke bawah mungkin agak ngeri juga kalau si BK ngambil gitu kan. Nah kita cek untuk terakhir teman-teman tanggal 24 ada siapa yang ngambil, ada TP, AK, BK, DP ini terus ngambil. Smart money juga sudah mulai masuk. Wah ini secara syarat sih harusnya sudah di up teman-teman ya, secara asasi harus di up. Ini juga yang keluar dari 7 juta lot, kita cek dari tanggal 5 Desember baru keluar 985 untuk lokalnya. Kita semuanya baru 1 juta teman-teman yang keluar, artinya ini masih sekitar 6 juta lot lagi, atau jangan 6 juta lot lagi, 5 juta lot lagi deh, jangan sampai semuanya soalnya teman-teman ya. Mungkin yang mau diperjualbelikan baru 1 juta lot, jadi ini masih kemungkinan besar ke atas, masih bisa ke atas teman-teman, masih bisa teman-teman ya untuk si AED ini. Kita loncat ke kakaknya ya. Ke kakaknya si Adro ini. Kita loncat ke kakaknya. Bagaimana untuk kakaknya? Kakaknya masih dalam posisi ada penurunan teman-teman, hati-hati ada penurunan karena di sini terlihat jelas si MA 10-nya masih berada di atas candle ya, hati-hati teman-teman ya. Nah ini juga pengeluarannya sudah makin banyak, sama si Bandar Poreng udah 2 hari ini keluar lumayan ya. Yang pertama ngeluarin 31 miliar, yang kedua ngeluarin sekitar 40 miliaran ya. Berapa 36 miliar ya, 36 miliaran dan pas banget di harga Adro ini, di harga yang saya gariskan teman-teman ya, di 2298. Artinya teman-teman mau melakukan apa nih ketika teman-teman seperti ini, karena secara MA dia masih posisi downtrend teman, tapi lagi menuju ke atas. Nah jadi ada tekanan dari bawah teman-teman ya. Cuman dari pungutan Bandar Poren sih lagi istilahnya lagi keluar dulu. Bandar lokal kemarin masuk beberapa hari ini, keluar 2 hari, masuk lagi 2 hari, keluar lagi 1 hari. Ini masih ada sisaan teman-teman, masih ada sisaan si bandar lokalnya ya. Kita cek tanggal 24 ada si BB yang keluar, PD yang keluar, AK keluar, tapi si KI masuk kembali teman-teman. Ini KI bagus teman, broker bagus ya, walaupun dibuang sama si BB, tapi si KI masuk untuk kita domestikkan dulu deh, domestik ya. Nanti domestik si KI masuk, teman-teman sudah masuk ya. Terus ada porennya si BB keluar, si DP, BK, XA masuk ya. Sayang banget si RX sama si BB keluar ya. Nah mudah-mudahan sih ditahan di sini teman-teman. Apabila ada jebol bisa jadi ke arah ini, pinginnya saya ke arah sini nih teman-teman, 2040 ya. Tapi nggak, santai aja teman-teman. Kalau masuk Adro ini banyak ada gap besar teman-teman, ini harus ketutup ya. Kita cek berapa persen penurunannya, 15%, 20% di mana. Nah mungkin di sini teman, kalau dia jeblos mungkin ke area 20%an teman, di area sini akan ada pantulan, mudah-mudahan seperti itu ya. Soalnya si emas 10 juga masih di bawah, masih di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama dia di area sini. Nah ini belum ketebus teman-teman. Kita pindahin ke depan aja ya, sama aja soalnya ya, di 2400. Oke teman-teman ya. Untuk si Adro target yang paling dekat di sini 2700. Lokal cenderung ngambil, perhatikan teman, lokal itu ngambil bagus teman-teman, sampai terus-terusan ke atas ngambilnya. Tapi untuk poren sejak ada pengambilan area sini teman-teman cenderung dia ke bawah. Nah jangan dikebawahin lagi, sedikit lagi sih habis ya, mudah-mudahan sih ya si poren ngambil lagi. Karena ini ketergantungan poren juga teman-teman ya. Ketika dia dihajar sama poren ya cenderung turun, artinya si poren masih pingin jualan terus ya. Soalnya semenjak dia diturunkan teman-teman, si poren terus pingin jualan ya. Nah, mudah-mudahan cepat habis deh jualannya ya. Jadi kalau si poren sudah masuk lagi ya artinya sudah mau diapelin lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan nih sesuai dengan garis yang saya gariskan di sini ya. Mudah-mudahan. Oke, ada seperti itu ya. Lanjut ada CBDK ya, Cibadak. Cibadak Bangun Kosambi Sukses ya. Ini milik konglomerat teman-teman ya. Milik konglomerat. Ini hati-hati juga, ada seekor merah di sini teman-teman. Ini ada penurunan juga. Nah ini kalau kata teman kita apakah ada kasus, katanya bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya lihat teman-teman, yang saya lihat ya, Bandar Poren semakin masuk teman-teman. Komen aja masuk 2 miliar dalam posisi tekanan teman-teman ya, dorongan dari bawah, ternyata si Poren itu punya andil ya.
Terus bandar lokal juga sudah mulai masuk lagi teman-teman ya. Ini lagi-lagi si LG yang menjadi motor penggeraknya ya. Si UAI-nya maksudnya UAI-nya si LG, dan si LG sudah masuk di lokalnya teman-teman, perhatikan ya. Tanggal 24 LG sudah masuk. Jadi fix kalau dia istilahnya kalau teman-teman nyangkut di angka 10.000 juga masih aman teman-teman ya. Walaupun candlenya candle merah tapi cenderung masih aman, walaupun ke 10 nyangkut di 10.000 juga masih aman. Yang penting saya pingin sih dia nutup PR dulu ya, ke bawahin dulu. Nggak jadi masalah teman-teman kalau si CBDK ini. Kenapa? Karena dia punya istilahnya punya ketokohan juga gitu kan. Nanti kalau sudah bermasalah, sudah clear, contohnya di masyarakat sudah beredar lagi, masalahnya tidak beredar lagi, cenderung dia akan up lagi kok teman-teman ya. Cuman kalau dia turun dulu teman-teman, turun dulu itu akan lebih baik lagi untuk istilahnya menyelesaikan PR-nya dulu. Kita cek penurunannya sudah berapa kemarin, 30% ya ada kenaikan dia. Mungkin dia kalau tektokan di antara 7.000 sama di angka 9.000 itu akan lebih baik lagi ya. Dikit-dikit turun isi sampai ke 5.000 lagi ya teman-teman, itu kan lebih baik lagi. Itu akan lebih baik lagi. Ingat dari bukan daripada ya, mendingan dia ke bawah dulu untuk menjemput PR-nya yang masa lalunya ya. Ketika dia dem ke atas, nah, mendingan ke bawah dulu sedikit. Nah, pelan-pelan nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting ketutup dulu PR-nya. Apabila dia langsung ke atas, ini merupakan nanti ke depannya menjadi PR ya. Mau ada ketokohan, mau ada enggak, yang penting ini harus ketutup dulu, karena setiap gap itu harus ketutup, baik di atas ataupun di bawah ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk CBDK seperti itu. Ini pengutan daripada laporannya keren teman-teman ya, dari mulai tanggal 16 Januari 16 Januari si porennya ada si AK, KZ, BB, PD, DP ya. Yang paling keren itu si AK ya. Kalau di emiten-emiten yang besar teman-teman, AK itu sangat berpengaruh besar teman-teman ya. Jadi pengambilan dari AK itu bagus kadang-kadang sebagus teman-teman, karena dia cenderung broker besar gitu. Dia sama si KJ sama si BB juga nih ya. PD juga, PD sama seperti BB. PD itu foreign KW gitu ya. Jadi brokernya broker lokal tapi KTP luar ya. YU juga sudah masuk ya. Di sini coba saya tidak melihat si BK ya. Malah si BK menyingkir ya. Terus si RX juga nggak masuk teman-teman ya. Nah mudah-mudahan si LG sudah masuk lagi ya, cenderung aman lah teman-teman ya. Istilahnya mau dipermainkan di area sini gua terserah gitu kan. Yang penting tanda-tanda kenaikannya kita sudah tahu di 9.000, yang terdekatnya 9.400, tapi yang paling bawahnya untuk penurunannya di angka 7.400 teman-teman. Ini MA10 nya belum keluar, jadi cenderung saya santai-santai aja dulu teman-teman. Ini masih dalam hak prerogatif dari seorang bandar. Kita cek dari tanggal 13 teman-teman ya, 13 Januari kita all-kan seberapa, baru 1,3. Dari 5 juta baru 1,3. Kita cek di 13.500 ya. 1350 5660. 1350 dibagi 6 650 ya. Berapa? 65 60 gitu ya. Baru berapa persen yang keluar? Baru 20% teman-teman yang keluar, jadi cenderung santai aja, masih ada harapan untuk ke atas lagi ya. Apalagi ada ketokohannya, cenderung santai aja teman-teman, pasti ke atasin kok ya. Lanjut, ada Medce. Ada Medce, bagaimana Medce posisinya? Medce itu garis penurunannya sudah tercapai, kita hapus dulu ya. Ini garis penurunannya dulu tercapai, bahkan garis yang kedua juga sudah tercapai penurunannya. Nah di sini teman, kan kenaikan ya sudah tercapai. Nah ini posisinya lagi ada tangga dikit ya. Nah perlihatkan teman, tanda kenaikan juga sudah tercapai di sini ya, di 1.200. Nah, berarti sudah tercapai semua, baik penurunan ataupun kenaikan. Tetapi dia meninggalkan jejak lagi di angka. Nah ini nih, jangan di sini deh, ini langsung ke situ aja, ke sini aja nih, yang dekatnya dia. 1190-an ya. Di situ adalah area kenaikannya. Area penurunannya hati-hati area 1040-an, karena di sini dia meninggalkan yang namanya si ekor hijau, teman-teman. Nah, MA10 masih berada di bawah, maaf masih di atas candle, artinya ada tanda-tanda penurunan gitu kan, tapi tenang aja. Ini sudah mulai merasuk naik karena si bandar lokal sudah mulai masuk kembali. Kita lihat bandar lokal dari 2 hari teman-teman ya, dari tanggal 23 Januari
Nah, ada si OD, KK, CD, RF, IU ya, sama KI broker besar semua teman-teman yang ngambil. Cenderung ini suka dipakai sama bandar. Terus bagaimana dengan Poren? Poren juga sudah ngambil 3 hari ya dari tanggal 22-nya. Jadi lebih awal si Poren ngambilnya tanggal 22. Nah, di sini coba lihat untuk Poren. Ada IP ya, Poren KW ya. Jadi Poren KW itu broker, istilahnya broker lokal tapi KTP-nya KTP Poren. Ada ZP, ada YU, teman. Ini broker bagus semua yang masuk ya. Saya pikir sih bisa up lah teman-teman ya. Kecenderungan up soalnya si bandar. Lihat, perhatikan, bandar Poren itu ngambil sejak tanggal 18 November, terus ngambil. Lokal juga sama, semenjak ada pembuangan dia ngambil lagi sejak tanggal 18 Desember. Naik. Adapun penurunan sangat wajar, mereka juga butuh duit ya. Terus ngambil lagi. Nah, jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Ini target di sini ya teman-teman untuk di 1300. Nah, kita bikin target di sini deh biar nanti teman-teman ketahuan di sini ya. Ini target, nanti teman-teman take profit di harga berapa silahkan gitu kan. Ini kita kasih tanggal sekarang ya, bukan sekarang kejemputnya ya, tapi targetnya teman-teman ya. Tetap walaupun targetnya ke atas sudah ditentukan, tapi target penurunannya ingat dia meninggalkan si ekor hijau, si gap sama si ekor hijau. Jadi kalau dia istilahnya ke bawah lagi, artinya dia mau jemput dulu ya, menjemput dulu PR-nya dulu. Kalau sudah PR-nya sudah kejemput, berarti sudah lunas PR-nya. Nah, biasanya suka di-up lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu kecenderungan dia itu dia tidak langsung ke bawah teman-teman. Perhatikan untuk media ini cuma di sini doang yang kelihatan ke bawah, tapi kecenderungan dia tidak ngikutin MA10 ke bawah, tapi cenderung MA10 ya. Maaf, candlenya yang nerobos MA10 teman-teman ya. Jadi ada yang MA10 menerobos candle, ada yang candle menerobos MA10 untuk membentuk MA10 di bawah candle teman-teman. Itulah seperti itu teman-teman ya untuk si media ini. Ini optimis teman-teman ke target sini ya, 1435 ya targetnya ya. Kita ganti ini target utama aja lah ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Harga wajarnya masih 5.000 teman-teman ya media ini. Lanjut ada ISAP ya, ISAP. Ada ISAP, ISAP. ISAP itu target sudah tercapai, hanya tercapai aja. Sekarang bagaimana? Sekarang bandar lokal lagi buangan dulu teman-teman. Perhatikan bandar lokal buangan dulu ya si ISAP ini. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Karena ini ada PR teman, sini PR nih ya. Ini PR juga sudah ketemu semua, tinggal satu lagi PR di sini sama 2 di sini ya. 9 di 10 perak sama 9 perak. Andaikan dia ke bawahin lagi bagus untuk menjemput PR-nya. MA10 lagi menukik ke bawah. Kalau ada dorongan baru si bandar lokal masuk lagi, mungkin ada bagus teman-teman. Nah, di sini si untuk smart money-nya belum masuk teman-teman ya. Smart money-nya belum masuk. Walaupun di sini kan smart money itu golongan daripada retail juga teman-teman. Cuma dia banyak duitnya atas nama institusi biasanya ya. Jadi ISAP ini harap tenang aja ya. Jadi cuman 10 sama 9 doang kok kalau turun pun teman-teman ya. Lagi dead cross dulu, andaikan dia di sideways kan akan lebih baik lagi. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan ya, bandar lokal lagi jualan dulu ya. Target selanjutnya ada di angka 13, di sini juga 14, 15 sama mungkin nanti ke target yang target kedua nanti kalau sudah kejemput ya mungkin bisa ke arah 24 teman-teman udah saya gariskan di situ. Tapi sekarang lagi downtrend dulu ya. Nah, mudah-mudahan kalau dia pingin nggak downtrend teman-teman harus di bandar lokal harus ngambil lagi dan didorongin sama bandar lokal. Ini kan didorongnya bukan sama bandar lokal. Jadi cenderung dia ke bawah ya. Oke, ya di sini lihat jelas saya tanggal 24 deh. Kita lihat ada siapa? Ada si NIXC ya, RO yang XL, AZ sama PC keluar teman-teman ya. Cenderung mungkin si AZ teman-teman atau enggak si AZ atau enggak si PC yang menjadi bandarnya di sini ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya keterangan ini informasi ini, tapi si bandar Poren si bandar lokal belum keluar semua. Saya pikir sih lebih baik habisin dulu barangnya ya, mau ke bawah dan nanti dia cenderung di bawah lagi ngambil lagi. Karena kecenderungan si bandarnya seperti itu teman-teman. Ini langkahnya lebih baik teman, karena ada musuhnya. Nih kalau tidak ada musuhnya mereka itu cenderung tidak mau di markup harganya. Kalau ada musuhnya kan enak.
ada yang makan barang dia dimakan, dia juga barang makan juga gitu kan, saling memakan ke atas, akhirnya ya saatnya penjualan. Nah sampai teman-teman, jadi kalau sudah dijual harus dibeli lagi kan. Nah tinggal kita tunggu dulu pembeliannya kapan, dia ngumpulin barang dulu gitu, ngumpulin barang dulu beberapa hari, beberapa bulan gitu kan, menunggu kita lengah baru beng ke atas. Nah itulah kadang-kadang kita sudah lengah, sudah putus asa, baru di up teman-teman. Itulah ciri khas dari seorang ada bandarnya ya. Oke teman-teman, isap tenang, ada bandarnya teman-teman, walaupun dibawa ke bawah pasti dibawa ke atas lagi kok. Lanjut ada men teknologi Indonesia ya. Agak lama nih, tunggu sebentar teman-teman ya, kita pause dulu sebentar ya. Nah udah keluar, mau di pause sudah keluar. Men lagi posisi downtrend juga, sama teman-teman, perhatikan MA10 nya ya. MA10 nya sudah mulai ke bawah ya. Ntar dulu nih, men sudah dibahas belum ya? Belum teman-teman ya. Perhatikan MA10 nya lagi menuju ke bawah dulu si men ini ya. Garis yang saya gariskan di 34 nya sudah mulai disentuh ya. Mudah-mudahan tidak jebol teman-teman. Kalau jebol bisa ke angka 29. Karena MA10 masih berada di bawah, di atas candle, baru dia akan kelihatan uptrend lagi ketika MA10 nya di bawah candle. Nah sekarang lagi di atas candle dulu, lagi downtrend dulu ya. Perhatikan si bandarnya teman-teman, bandar lokal cenderung ngejual. Nah di sini bagusnya itu men itu si poren masih belum jualan teman-teman. Perhatikan ketika dia ngambil dari tanggal 27 Desember ya. Makanya porennya poren bukan poren orsi ini kayaknya nih. Saya cek dulu deh. Tanggal 27 apa nih Desember ya. Saya kalau udah apa namanya ini, karena jarang-jarang ngambilnya teman-teman, saya nggak suka itu. Poren bagus tapi si KI euy. Kakak, wah ini broker bagus teman-teman yang ngambil bagus ya. Si apa namanya, si bandar porennya bagus juga, cuman dia jarang-jarang aja. Tunggu aja tanggal mainnya kalau sudah mulai si KI gitu. Nah kok ada si AO tadi, lihat ada si AO ini si AO. Saya suka dengan si AO teman-teman, kalau dia ngambil banyak suka. Nah di sini domestik walaupun dibuang sama bandar lokal ya cenderung, tapi sini sudah masuk si CP, si PC ya sudah masuk. Nah ini CP juga salah satu daripada bandar teman-teman, tapi di sini terdeteksinya bandar luar ya. Jadi tunggu konfirmasi untuk main ini MA10 di bawah candle. Ini kan masih di atas nih MA10 nya ya, di bawah candle. Cenderung biarkan dia saya duai dulu teman-teman. Kita tunggu konfirmasi pungutan dari seorang bandar lokalnya ya. Kalau bandar lokal sudah ngambil banyak ya, dia akan cenderung di up lagi kok teman-teman. Kalau sekarang dia lagi menuju pembuangan dulu ya. Ini bagus teman-teman pembuangannya ya, cuman dia meninggalkan gap seperti ini. Gap ini harus ketutup semua nih. Bahkan saya bilang kalau ketiga ke 11 lagi akan lebih keren lagi saya bilang ini. Kenapa? Dia akan cenderung dia kembali lagi ke asalnya dulu. Nanti mungkin pada pengambilan lagi, karena kecenderungannya seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini juga bukan bahas nasi poren ngambil keluar kan. Sini keluar, tapi diambil sama si lokal gitu kan. Lokal cenderung ngambil gitu kan. Nah si poren juga terus keluar. Nah di sini sama si poren ngambil, si bandar lokal keluar. Nah berarti kan itu ada individu mutualisme gitu kan. Tinggal nanti si bandar lokal ngambil, nanti poren keluar. Nah itu kita lihat si bandar lokal sudah mau ngambil sampai 3 harian 4 harian, terus sudah mulai masuk di bawah candle, itu tanda-tanda kenaikan lagi ya. Oke teman-teman, untuk men seperti itu ya. Bagus teman-teman, men itu pungutan daripada bandar lokal porennya bagus, soalnya si KI yang ngambil. Lanjut ada jar ini John Lin Agro Raya. Jar dalam posisi downtrend, masih downtrend teman-teman ya. Ini juga belum satu pun belum ada yang menembus garis yang saya gariskan, baik di atas ataupun ini di atas ataupun di bawah, cenderung dia masih downtrend. Tapi MA10 lagi menuju ke atas terus ya. Nah itu pertanda biasanya ada tekanan dari bawah yang menjadikan MA10 tidak mau ke bawah. Dan di sini perhatikan bandar poren terus ngambil. Perhatikan tinggi banget ngambilnya. Nah ini bandar lokal cenderung ngejual tapi sedikit-sedikit. Tapi bandar poren cenderung ngambil.
tinggal ada hentakan daripada bandar poren lagi, cenderung bisa ke atas teman-teman si jar ini ya. Cuman dalam lihat sejarahnya, jar ini sejarahnya perhatikan ya, sejarahnya itu di up langsung di up lagi. Nah ini mungkin agak sideways, agak panjang dikit, bisa jadi bisa turun ke angka 294 kalau enggak ke angka 269 teman-teman, karena kecenderungan seperti ini ya. Perhatikan ketika sejarahnya seperti ini. Jadi kadang-kadang si emiten itu suka ngikutin sejarah. Nah sejarahnya sekarang mudah-mudahan sih berubah gitu kan, jadi tidak lama lagi dia up. Karena si bandar poren sudah akumulasi, bandar lokal cenderung ngejual, tapi bandar poren akumulasinya bagus. Bagus banget teman-teman ini. Kita cek ya dari tanggal 18 Desember deh teman-teman ya. 18 Desember. Kita lihat untuk poren ada CC ambil yang ambil. Ini kalau cuma 1,2 miliar artinya ini gampang di up teman-teman ya. Nah ini punya sejarah, dia naiknya sampai berapa persen nih. Sampai 24%. Nah ini punya sejarah teman, ini sejarah akan terulang. Ini sampai 62%, jadi 3 dihabisin jatah. Nah ini juga sedikit, tapi lagi downtrend dulu. Mungkin kenaikan bisa sampai kenaikan sementara 343 bisa langsung ke sini lagi teman-teman. 395 target, langsung nyampe target, kita kunci targetnya. Terus apalagi smart money sudah berkumpul kembali. Nah lihat ya, satu rumpun. Biasa kalau satu rumpun sudah besar langsung dem gitu kan, satu rumpun sudah besar dem. Ini satu rumpun sudah besar dem, ini tinggal nunggu lawannya. Lawannya siapa? Smart money teman-teman ya. Domestik juga sudah ngumpulin nih si BQ ya, walaupun dia tidak terdeteksi sebagai bandar. Kita lihat ya tanggal 3 Januari deh, ya terlalu jauh kalau Desember. 3 Januari kenapa? Ketika dibuang siapa yang ngambil? Nah si BQ yang ngambil. Oke, jadi dia bukan dari galangan bandar dalam jar, tapi cenderung dia dari luar, tapi terdeteksi sebagai suka dipakai akun bandar. Jadi bandar itu ada 3 kan, ada berapa? Bandar emiten, bandar luar, bandar yang sering ngerjain ya seperti ini teman-teman ya. Bandar sekarang di dalam bandar poren ya, itu kan lawannya siapa? Smart money teman-teman ya. Smart money kalau kalah ya udah jadi, karena dia dari golongan retail cuman banyak duitnya aja gitu kan sebagai fund manager ya. Kalau kalah ya udah kalah gitu kan, kalau menang ya dia cenderung lagi di up dia jualan ketahuan. Tapi kalau di kalah biasanya smart money di sini ngumpul tapi cenderung sikadanya ke bawah. Nah itu kalah berarti smart money ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk jar ya, cenderung bagus, tapi garis yang saya gariskan semuanya belum ketutup, baik ke atas ataupun ke bawah, berarti lagi posisi sideways. Dan sideways-nya itu diambil terus sama bandar poren. Lanjut ada bumi. Ada bumi. Nah, lihat bumi teman-teman ya. Teman kita dia baru ngambil bumi ya. Nah, ini untuk bumi target penurunan ke angka 108 saya tidak punya target penurunannya. Hanya di angka sini aja teman-teman. Nih ada si ekor merah teman di sini ya. Nah, kita gedein dikit ya biar pas ya. Kalau digedein dikit, kalau di sini nggak pas kan. Nah, kalau digedein dikit pas teman-teman. Di angka 100 berapa nih? 119 ya. Nah, ini agak kurang lurus nih. Nah, kita luruskan dikit. Jika kurang lurus kita luruskan dikit. Nah, teman-teman ya. Kita kecilin lagi. Ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk area si bandar lokal. Bandar lokal cenderung ngambil 4 hari ngeluar 1 hari. Ngambil 3 hari ngebuang 1 hari. Ini cenderung diakumulasi teman-teman ya. Perhatikan dia si garisnya sudah melaju ke atas. Ini yang itu yang bikin apa namanya downtrend adalah si poren terus jualan. Tapi si bandar lokal berusaha menahan. Cuman ya kalau pengen bandar lokal bandar poren jual, kalau ini disukain sama poren juga teman-teman. Soalnya apa namanya? Jumlah lotnya besar teman-teman, jumbo. Jadi si poren sangat suka ya. Nah, ini penurunan sudah berapa persen? 37% teman-teman. Berarti betul tanda-tanda kenaikan sebenarnya ya. Nah, kalau saya bilang kalau ke 30%, 20% suka ada kenaikan sementara. Apabila si bumi ini lewat aja teman-teman 125 sama body ya, dan dia diam terus naik ke angka 133 fix itu dari ke atas. Nah, yang sebelumnya sudah mulai ditembus-tembus terus teman-teman ya. Sudah pingin ke atas gitu si bandar poren ya. Si bandar lokal itu pingin ke atasin gitu. Cuman ya si bandar poren cenderung ngahajar terus ya, susah teman-teman ya. Harus ada kerjasama yang baik, karena ketika si poren sudah masuk, teman-teman perhatikan poren masuk ya, dem bang ke atas ya. Poren masuk itu dem ke atas ya.
Jadi kita tunggu konfirmasi dari Bandar Foreign juga masuk dulu ya, karena si Bandar Foreign kalau sudah masuk enak teman-teman ya, istilahnya kalau pingin makan barang-barang foreign ya, kalau nggak kuat ya seperti inilah teman-teman ya. Kita lihat domestiknya ada si AZ ya yang masuk, walaupun terdeteksi bukan dari bandar lokalnya ya, bandar yang penghuni dari bumi ini, tapi di sini cenderung yang penghuni itu ZP, YB, MG, LG, BB teman-teman, cenderung ngebuang. Tapi yang ngambilnya juga broker keren juga, ada AZ, YP, SS, CC ya. Nah kita lihat yang ngebuang di foreign ini siapa, CC, DX, SQ, AKAI ya. Tapi ada yang si NI nerima. Ini NI adalah broker foreign, cuman dia KW ya. Jadi brokernya doang yang KW, cuman isinya KTP-nya KTP luar ya. Tapi si BK sudah ngomong, si BK nih bikin kesal. Si BK kalau di 100 200 itu kalau si BK kadang bikin kesal, teman. Kenapa? Suka jual di bawah ya. Si BK itu ya pinter dia tuh, perhatikan ya, merah aja bisa jualan dia mah teman-teman ya. Kita akan tunggu pungutan dari CC lagi teman-teman ya. Kalau CC sudah mengut lagi, mungkin ini akan menjadi si bumi ini bagus ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat posisi ya, posisi bumi ini, posisi bumi berada di poros mana? Nah lihat posisi bumi ya, dia masih dalam posisi murahnya 1 tahun. Kita lihat 1 tahunan, 10 tahunan teman-teman. Kalaupun ngambil sekarang, kemarin Jumat ya, di bumi ini, kalau teman-teman dalam 10 tahunan dalam posisi murah, tidak mahal, cenderung murah, bahkan murahnya ada di 143. Nah cenderung berarti sedikit agak murah, nggak terlalu murah banget, cuma murah gitu, murah gitu kan. Kalau murah bangetnya di angka 73, di angka 50 mungkin teman-teman ya. Tapi kecenderungan di up-nya ada teman-teman. Karena apa? Ini bandar foreignnya suka di sini. Kenapa? Lotnya jumbo. Lotnya jumbo dia suka. Jadi untuk ngambil 1 miliar, 3 miliar, 4 miliar itu sangat mudah. Jadi untuk ngelemparin 1 miliarnya dengan 1 tik atau 2 tik, mereka sangat suka teman-teman ya. Untuk foreign kadang-kadang dia tidak bukan sistem impor, bukan investasi. Kalau foreign itu teman-teman ya, masuk aja, nanti harus jual karena mereka adalah pedagang. Ingat, mereka adalah pedagang. Oke. Yang namanya pedagang, beli jual ya. Perhatikan ketika bandar foreign masuk, beli ya jual gitu ya. Udah beres. Kalau sudah jualan sudah selesai, baru dia ngambil lagi. Oke, jadi kita tunggu pungutan daripada bandar foreign yang signifikan ya. Karena bandar foreign cenderung dia net sell terus ya. Smart money juga sudah mulai masuk teman-teman ya, sudah mulai banyak yang masuk. Diperkirakan sih kalau sudah mulai tipis-tipis, nah itulah tandanya si emiten ini sudah mau di up. Oke, bumi seperti itu ya. Satu lagi Tron teman-teman, kita bahas Tron satu lagi. Tron, garis penurunan dan kenaikannya belum ditembus ya. Garis kenaikan akan di angka 153 dan penurunannya di angka 126. Posisi bagaimana? Posisi bandar lokal cenderung dia pernah ngambil terus dia keluar, tapi masih ada barangnya sedikit-sedikit teman-teman. Untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung ngambil. Perhatikan foreign. Ngambil 4 hari, ngejual 2 hari cuma sedikit. Artinya ini lagi diakumulasi sama foreign teman-teman. Dan si foreign bisa akumulasi lagi. Kita cek si foreign dari tanggal 17 Januari. 17 Januari kita lihat CC teman-teman 218 ya, jualan enggak? Dia jualan 21 dari 38. Jualannya banyak juga ya. Wow, jualannya banyak juga, sudah dimaaf harganya teman-teman. Kita tunggu tanggal 24 nya, kita lihat si CC masuk lagi enggak. Wah, si CC cenderung keluar teman-teman ya. Wow, kita tunggu si CC ngambil lagi. Soalnya kalau si CC sudah ngambil, berarti dia mau dimaaf lagi harganya, karena si CC itu bagus teman-teman, ngambil di bawah, jual di atas. Ini dalam posisi dia sudah ngambil, udah dimaaf, tinggal jualan teman-teman ya. Nah apabila dia tembus MA 10-nya ya bisa downtrend lagi teman-teman ya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan ya kemarin di sini. Nah 141 tanda-tanda kenaikan. Target 192 aja, jangan tinggi-tinggi, atau enggak teman-teman ke 154 aja lumayan. 138 ke 154 juga lumayan teman-teman ya. Hati-hati area 100 sama nih, ada 2. Ada 126 tembus, 123 tembus, teman-teman bisa jeblos ke bawah. Makanya saya bilangnya tanda-tanda penurunan buat apa? Buat teman-teman menjadi barrier atau apa namanya, pemisah apa namanya ya,
tanda rambu-rambu lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah ke sini mau ngapain gitu kan, oh saya mau tenang aja, oh saya mau cut loss, terus kalau mau sini mau ngapain, ini tanda-tanda penurunannya di sini loh gitu kan, apalagi ke sini gitu saya mau ngapain gitu kan. Makanya saya bilang tanda penurunannya seperti itu. Kita cek kalau ke arah situ berapa persen. Nah contohnya itu saya mau average aja di sini gitu kan. Gini contoh kalau dia sudah penurunan, contoh ke arah sini berapa persen, 17%, belum. Nah kalau ke sini ke 20%, oke. Kalau saya turun ke 20%, saya akan average. Kapan average-nya? Nanti ketika MA10 berada di bawah candle gitu teman-teman ya. Oh oke, sebenarnya teman-teman punya harga di sini contohnya. Masih makin mendekati. Soalnya si Tron ini kita lihat Tron untuk sejarahnya, Tron secara garis besarnya dalam posisi mana teman-teman. Ini pentingnya 3 garis lebar teman-teman ya. Dalam posisi murah. Step 1, step 2, step 3. Artinya sekarang dalam posisi step 3, step 1, step 2, step 3, artinya dalam posisi lagi menuju ke atas teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tembus ke 192, tembus di 2252 teman-teman targetnya ya. Oke. Jadi Tron dalam posisi pemungutan daripada bandar foreign. Cuman masalahnya si CC lagi jualan dulu nih. Kalau si CC besok ngambil lagi berarti pertanda baik ya. Karena sudah mulai semuanya sudah mulai terlihat jelas. MA10, MA20, MA10, MA20 sama MA200-nya sudah di bawah candle semua. Artinya apa? Artinya sudah mulai uptrend, tinggal ada pembelokan arah aja. Dem aja ke atasin melewati 154 aja, semuanya bisa menuju ke atas. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi hati-hati. Kadang-kadang ini menjadi penjebak juga. Penjebak bukan menjebak. Menjadi apa ya namanya? Suka ngeprank sebentar teman-teman, berat ke bawahin. Nah itulah ternyata wah panik kan pada ngejual. Nah si foreign atau si bandar lokal punya kesempatan tuh ngambil itu bang. Asal di sini tidak ada pengganggunya ada teman. Jadi kalau pengganggu itu ada broker yang tiba-tiba dia ngambil besar, wah ini ngapain gitu ngalangin jalur saya gitu kan. Nah, suka dikasih prank dulu, dikerjain dulu sama mereka teman-teman. Oke, untuk Tron cenderung bagus, apalagi yang di bawah mah lanjutin aja, teman juga lagi posisi bagus teman-teman ya. Kecuali kalau sudah berbalik arah dan menuju ke arah 100, oke, gitu saya take profit dulu gitu kan, bisa jadi seperti itu. Kalau enggak sama santai mau 1 tahun ke depan gitu kan. Walaupun itu akan saya tambah muatan karena saya yakin dia tuh akan ke arah sini teman-teman. 270 contohnya seperti itu. Walaupun tidak kuat 270, saya akan di tengahnya aja di angka 207 gitu. Nah seperti itu teman-teman ya untuk planning untuk Tron dan yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja dulu, nanti kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih, selamat malam, selamat berngopi ria, salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.